Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa ta'ala billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sholiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah taala. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon hidayah kepadanya, dan tak lupa kita senantiasa memohon istiqomah di dalam beragama ini, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, hatta zurtumul maqabir, sampai maut yang menjemput kita dan kita berpisah dari kehidupan dunia ini, masuk ke alam barzakh, alam kubur, dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, seluruh umatnya yang istiqomah ya mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Bersatu yang berbahagia, malam hari ini kita akan mempelajari tentang iman, ya, tentang iman. Kewajiban sebagai seorang muslim mengenal Allah, ma'rifatullah, sudah sering disampaikan, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran, seperti orang yang buta, seperti orang yang buta. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berpikir saja yang mengambil pelajaran, yaitu orang-orang ulul albab. Kemudian kita mengenal hikmah, ya, penciptaan, ya, dirinya di dunia ini, mengenal tempat kembali kita dicipta di dunia itu apa, kemudian kita memahami tempat kembali kita kelak, dan kemudian kita mengenal dinul Islam ini, dan kita mengenal Rabb kita, dan yang mana kita diperintahkan untuk mengikutinya. Karena itu nilai sebuah ilmu itu sepadan dengan nilai pengetahuan yang dibahas di dalamnya. Sedangkan ilmu tentang iman itu ilmu berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah, ya. Iman dulu sebelum Al-Qur'an. Karena itu Abi kembali mengingatkan, ya, memberikan penguatan tentang iman. Hadirin rahimakumullah, para santri, ilmu tentang iman ini memberikan banyak keberuntungan bagi kita apabila kita ingin sukses as-sa'adah fid dunya
sa'adah fil akhirah, sukses dunia dan sukses akhirat. Maknanya bahagia dunia, bahagia akhirat. Allah Ta'ala telah menjanjikan kepada kita apabila kita termasuk daripada orang-orang yang beriman. Dalam surat Rum ayat 47 Allah memberikan jaminan atau berjanji menolong, ya. Allah menolong orang-orang yang beriman menghadapi musuh. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, ini syarat mendapatkan pertolongan Allah dalam menghadapi musuh di situ adalah menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah juga melindungi, ya. Yang kedua, Allah akan melindungi. Allah berjanji akan melindungi orang-orang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Manakala kita beriman dengan benar, maka Allah akan melindungi. Ada yang takut, ya Rehan, takut setan, takut kegelapan, takut penjahat, takut miskin, takut apa lagi? Musibah. Ada nggak orang yang diselamatkan, dilindungi Allah dari tsunami, dari gempa bumi, iya kan? Apa ini? Lahar gunung berapi, erupsi, rumahnya apa? Dilindungi, sebelah-sebelahnya apa? Tertimbun, ya. Lahar rumah orang beriman yang Allah, ya, lindungi itu ada, ya. Jadi orang beriman mendapatkan perlindungan. Termasuk juga Allah menjadikan orang beriman itu sebagai wali. Itu surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Apa lanjutannya? Orang-orang adalah Allah adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Wakil Allah jadikan wali, ya. Pastinya namanya wali istimewa, kedudukannya di sisi Allah akan selalu, ya, mendapatkan pertolongan, perlindungan. Orang beriman juga, para santri, perhatikan, akan senantiasa Allah beri petunjuk. Surat Al-Hajj ayat 54, wa innallaha lahadiyal ladzina amanu ila siratim mustaqim. Duh. Kita tidak akan pernah bisa benar, ya, perilaku kita kalau kita tidak diberikan hidayah. Maka yang sepantasnya kita selalu minta kepada Allah adalah hidayah. Di mana hidayah itu terus menerus apa? Kita perlukan setiap saat, setiap waktu kita terus butuh pertolongan Allah dalam bentuk hidayah. Wa innallaha lahadiyal ladzina amanu ila siratal mustaqim. Kemudian orang-orang yang beriman akan mendapatkan janji Allah apa? Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Kalau kita beriman dengan benar, maka Allah akan memberikan perlindungan dengan bentuk tidak menjadikan orang kafir itu, atau kita tidak dikuasai oleh orang kafir. Dan sekali-kali Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang yang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu apa? Dilindungi dari penguasaan orang-orang kafir. Kemudian Allah akan mengokohkan agama mereka dan menjadikan mereka berkuasa. Bahkan Allah akan mengokohkan, ya, kita kalau beriman akan diberikan oleh Allah agama kita ini dikokohkan. Wa'adallahu alladzina amanu minkum
wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi Allah tegaskan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, ya. Allah menegaskan di sini, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh, ya. Kemudian janjinya apa? Bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Nah, kalau betul-betul beriman akan diberikan kuasa, ya, oleh Allah di muka bumi ini. Kemudian sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa dan sungguh dia akan meneguhkan agama mereka yang telah diridhoinya bagi mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi sentosa, ya, dari ketakutan menjadi sentosa, ya. Mereka tetap beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu, ya, denganku, ya. Artinya bertauhid, ya, tidak melakukan syirikan. Apabila kita memiliki iman yang benar. Kemudian kalau kita beriman dengan benar, Allah akan memberikan rezeki yang terbaik, rezeki yang terbaik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Ini tersebab iman yang benar, ya, maka akan memberikan apa? Allah akan memberikan penduduk negeri itu apabila beriman di saya akan diberikan atau dibukakan berkah. Kamu mana dari kamu? Gak ada ya? Dan kemudian barokah itu akan Allah turunkan dari langit ke bumi. Kemudian 8 orang yang beriman, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Milik Allah kemuliaan itu juga milik Rasul dan milik orang-orang yang beriman. Ya, jadi kita, ya, yang seharusnya dipikirkan untuk diwujudkan, untuk dikejar, ya. Apa itu? Bagaimana iman kita bisa tinggi, ya, di hadapan Allah. Bukan gelar, bukan jabatan, gitu ya, bukan kedudukan di hadapan manusia. Semua dari 8 ya, ini akan kita terima atau Allah akan berikan kepada kita kalau kita memiliki iman. Jadi banyak sekali, ya, keuntungannya. Bahkan di sini sampai 9. Syekh dalam kitabnya Al-Iman ini, Syekh Abdul Majid Az-Zindani, kemudian beliau menambahkan bahwa orang yang beriman itu akan mendapatkan hayatan thayyibah. Yang ke-9, ya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faladuhiyannahu hayatan thayyibah. Sesiapa yang beramal solih, baik dia itu laki-laki
maupun min dzakarin an unsa atau dari kalangan wanita perempuan, maka niscaya Allah akan memberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Syaratnya apa tadi? Beriman. Inilah sebagian dari as-sa'adah tadi, apa? Kebahagiaan. Siapa yang peroleh itu? Bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ini kalau mau dijadikan khotbah Jumat, ya Repan sama Abdullah sama Zuka ini bentar lagi ujian kelulusan khotbah Jumat beneran loh. Nanti kita pakai musola dulu untuk praktek, kayak aska dulu kan, masih ingat ya? Nah itu beneran itu. Sah tidak sahnya sholat itu tergantung khotibnya ya Pak. Dipahami betul fikihnya, ada pada kemarin Nabi marah betul Repan mesti ngobrol. Setelah khotib naik mimbar itu tidak boleh lagi ngobrol ya. Kalau ngobrol fala jum'atalak disebutkan dalam hadis tidak memperoleh jumatannya, itu berarti batal. Kan sering dibilalin ya kalau di masjid yang ada bilalnya itu ya. Apabila khotib telah naik mimbar, kemudian apa? Angsitu wasma'u atiu rahimakumullah itu ya. Jadi kemudian menjadi ya terikat ya sampai selesai, kita tidak boleh ngobrol ya. Coba Abi tegaskan kembali ya. Ini padahal pada hari Jumat itu apa? Saat secara sistem gitu ya, setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam ya yang bukan, yang tidak uzur ya, uzur syar'i itu musafir, sakit atau mungkin hujan yang musibah gitu ya, itu wajib untuk sholat Jumat ya. Dan di dalam sholat Jumat itu kemudian tidak boleh ngomong ya, tidak boleh apa ngomong sampai kapan? Sampai khotibnya berdoa selesai khutbah ya, sampai khotibnya selesai khutbah berdoa ya, nggak boleh ngomong. Coba ditulis terjemahannya. Ini santri masih sering melakukan itu sehingga kadang Abi greget gitu ya. Bisa jadi ngomonginnya kan sama terkena hadis ini. Tulis Indonesianya saja. Jika idza qultu li sahibika angsitu yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu faqat laghat. Jika kamu katakan kepada temanmu, diamlah di hari Jumat saat khotib berkhutbah ya, maka kamu telah melakukan perbuatan laghat, sia-sia ya. Batal itu Jumatanmu bisa karena kamu telah apa? Berbuat sia-sia dengan apa? Ngobrol gitu. Paham ya? Jadi jangan bikin obrolan-obrolan di dalam mengikuti khutbah ya. Kembali kepada pembahasan iman ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Surat Al-Kahfi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah taman-taman, maksudnya apa? Dijamin akan diberikan surga atau taman-taman surga. Di sini surga firdaus, karena lahum jannatul firdaus, nuzula akan diberikan oleh Allah
sebagai tempat untuk jamuan mereka. Mereka kekal di dalamnya dan tidak ingin berpindah darinya. Tuh, orang beriman apa? Dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus yang kemudian ada taman-tamannya yang indah. Juga dalam surat Luqman, innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatun naim. Tuh, jannatun naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim. Dan dialah yang maha perkasa. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar. Wa'dallahi haqqan. Janji Allah pasti hak, benar. Jadi nggak usah khawatir ya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi siapa yang memperhatikan kondisi kaum muslimin hari ini, niscaya kita akan dapati bahwa apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman di dunia ini faktanya memang belum terbukti ya. Apa yang dijanjikan Allah tadi yang banyak itu sudah terbukti atau belum? Belum. Tersebabnya apa masalahnya? Belum jadi bukti bahwa imannya belum benar. Janji Allah tidak terbukti, maka akhirnya itu membuktikan bahwa manusia itu belum benar imannya. Ya kan, bukan Allah yang mengingkari janji, syaratnya tidak terpenuhi. Nah ini masalahnya. Jadi seluruh pelajaran yang antum terima ya santri, masa itu belum menjadi iman, masih menjadi apa? Pengetahuan, apa kan? Ilmu, apa? Sekedar apa? Pengetahuan, wawasan, sakofah, ilmu, belum menjadi apa? Iman. Kenapa bisa begitu, Bi? Silakan. Bagaimana yang antum pelajari selama ini, apakah sudah menjadi iman? Belum, baru jadi apa? Pengetahuan masih di mana? Masih di pikiran, masih di akal, masih belum masuk ke dalam hati. Nah itu. Maka tidak seiring antum nambah hari, nambah semester, nambah kelas, nambah iman, belum tentu. Ilmu nambah ya. Buktinya kalau ditanya bisa menjawab atau diberikan ujian lulus. Atau ya sekurang-kurangnya mungkin ada 70%, 80%, bervariasi bisa menjawab sebanyak itu. Berarti apa? Ilmunya sudah masuk. Tapi apakah itu menjadi iman? Belum tentu. Tidak otomatis. Itu masalahnya. Gitu. Tidak otomatis. Oleh karena itu kita perlu pelajari ya, perlu dalami betul ya, perlu hayati bagaimana Rasulullah mencontohkan agar iman itu benar-benar masuk. Iman dulu sebelum Al-Qur'an. Ini antum senang menghafal. Itu kan baru tahapan apa? Paling dasar ya. Yukra oke lah, yukra. Nomor 2 lah yuhfad. Tetapi adab kepada Al-Qur'an berikutnya yufham ya. Yang kalau sudah yufham ini harus yukmal. Kalau sudah yukmal berarti sudah masuk ke dalam iman. Yukra cuman baca, yuhfad cuman menghafal, antum hanya menghafal. Yufham baru memahami. Kalau sudah paham baru mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan itu baru imannya baru masuk. Nah ini pertanyaannya, sudah berapa hukum-hukum ya yang sudah diketahui dan sudah diamalkan? Kalau sudah beriman, masuk ke dalam iman, imannya mantap, itu tadi yang dijanjikan Allah. Akan melahirkan bahagia, kelezatan beribadah, kelezatan ketaatan. Ya. Kalau kayak Abi Rusdi khutbah gak kerasa sampai lama karena bahagia menjelaskan tentang
hikmah puasa atau fadilah puasa, merasa apa? Ingin memberikan ilmu sebanyak-banyaknya. Contoh ya, tapi Rusdi abi panggil-panggil, Rusdi masih zikir. Enggak dijawab karena fokus. Dunia sedang ditutup, ya kan? Sedang fokus pada urusan akhirat, ya. Jelas ya santri, iman itu sangat sulit masuk. Kalau ilmu ya, asal antum enggak idiot ya, intelijensinya ini normal ya kan, akalnya itu ya rata-rata ke atas atau rata-rata air istilah psikologinya, itu pasti bisa paham asal antum perhatikan. Model tidur begini ya jelas makhluk arwah gentayangan, ya sudah susah ya. Berarti apa? Tidak terbukti janji Allah, bukan Allah mengingkari janji, justru membuktikan ya Pan, orang itu yang ada imannya belum benar. Itu janji-janji yang banyak dari 9 tadi membuktikan bahwa orang itu imannya belum benar atau lemah gitu ya. Syekh kemudian merinci kalau tidak benar bisa jadi lemah, atau kalau tidak benar imannya itu lemah, bahwa mereka telah kehilangan banyak sekali ya, sedikit. Jadi kalau iman itu seperti takaran ya, penuh dia ini sedikit gitu, lemah sedikit, atau bahkan sebagian besar dari sifat-sifat keimanan itu nggak ada dia. Karena itu janji Allah di dunia tidak terbukti atau tidak manusia dapatkan, karena yang berimannya belum memenuhi syarat. Apa tadi? Pertolongan, perwalian, pembelaan, hidayah, petunjuk, kekuasaan, kekokohan, kedudukan, ya kan? Kita berdaulat ya, bernegara merdeka ya. Tidak berkuasa orang-orang kafir terhadap mereka, kemudian rezeki yang baik, bebas dari riba, subhat, dari rezeki-rezeki haram ya. Kemudian kita mendapatkan kedudukan mulia di hadapan Allah dan kehidupan yang baik. Ada 9 itu belum kita peroleh, itu tersebab karena keimanan kita belum tinggi atau belum benar. Maka siapa yang tidak mau berubah dari keadaan ini, niscaya juga tidak akan memperoleh apa-apa yang telah Allah siapkan, yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau sekarang ini sudah tahu nih, tidak berubah, selamanya jahil terus, selamanya dalam keadaan maksiat terus, dalam keadaan menghadang atau memperoleh murka Allah terus, ya nggak mungkin berubah. Maka imannya tetap ya tidak berubah, hanya sedikit atau lemah. Sampai kapan? Ya terus menerus dia begitu, saya jahiliyah terus ya sampai mati. Berarti matinya dalam keadaan imannya lemah. Mengerikan sekali ya. Jadi dia tidak mendapatkan apa-apa yang Allah janjikan sampai mati. Wah, rugi sekali. 9 tadi bisa kita peroleh. Secepat kita berhijrah, secepat itu pula janji Allah bisa terbukti. Ya, itu ya. Jadi semakin kita mempercepat ya hijrah itu, kemudian janji-janji Allah itu akan segera terbukti atau kita memperoleh itu. Alhamdulillah. Berikutnya Syekh dalam kitab Iman, ini kitab namanya kitab Iman. Kitab ini direkomendasi oleh 100 ulama di dunia ini. Maksudnya apa? Kalau kita mau belajar iman, pelajari kitab ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani ya, tentang iman.
Sekarang iman dan hakikatnya. Ini Abi beli sudah lama betul ini 20 tahun ini sampai rusak nih. Pernah kehujanan. Iman dan hakikatnya para santri ya. Iman dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada para hambanya mengenai hakikat keimanan yang menjadi syarat. Semua orang mengaku mengenal Laila dalam syair Arab itu. Tapi Laila tidak mengenalnya. Aku ngaku. Semua orang ngaku kenal Ashraf. Tapi Ashraf tidak mengenalnya. Umpamanya Ashraf seorang sultan gitu umpamanya ya. Laila tadi perumpamaan orang yang cantik, yang yang kaya ya. Jadi semua orang ngaku beragama Islam iman, ngaku Islam, ngaku iman, tapi Allah tidak mengakui keimanannya. Kan begitu. Cuman sekedar omong doang atau sekedar ya pengakuan belaka. Nah, bagaimana hakikat iman yang sesungguhnya itu yang kemudian Allah terima, Allah akui, ya. Ya, ini ini mengerikan sekali kalau di akhirat nanti nggak punya rombongan gitu kan. Ya kan ini rombongan Romli gitu kan. Rombongan liar ini. Siapa ini? Ikut kiai siapa? Ikut ustadz siapa? Ikut guru siapa? Gitu kan? Gak jelas. Maka kita perlu pastikan ya para santri antum diharapkan nanti kembali menyampaikan ilmu ini kepada umat. Sekarang antum sedang menimba, sedang menuntut ilmu, perhatikan dengan benar mumpung masih muda. Ya, mumpung diberi sehat, ada yang diberi sakit, iyalah Raihan sakit nggak pulang, ada Zuka sakit pulang. Tuh Abdullah pernah sakit 25 hari itu ya. Tuh nggak belajar kan. Najib pernah operasi bokongnya apa? Amandelnya Najib. Nah. Oh ya, nah ini sakit gigi. Apa obatnya kan udah dikasih Jib? Ayahmu udah bawa ini? Hah? Udah dianterin pagi-pagi. Hah? Udah habis. Oh, giginya gimana kalau dicabut aja? Ya, para santri. Ya, Najib, sabar. Kita perlu tahu, perlu dalami. Jangan-jangan ngaku-ngaku beriman tapi Allah enggak mengakui. Ya, apa hakikatnya? Tadi di mukadimah bisa innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Surat Al-Hujurat ayat 15. Sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah innamal mu'minuna alladzina amanu, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini poinnya, beriman kepada Allah dan Rasul kemudian tidak ragu-ragu. Tadi ada janji Allah yang banyak itu, ragu atau tidak? Nah, kalau tidak ragu berarti imannya benar. Yang kemudian bukti keimanannya itu juga dengan dia mau berjihad. Oh, wajahadu. Ya, setelah tidak ragu apa? Kalau ada perintah berperang membela agama Allah dia mau. Ya. Di sini kemudian dirinci wajahadu bi amwalihim. Berjihad apa tarik? Bi amwalihim dengan harta. Ya, berarti dia nyumbang untuk membiayai perjuangan Islam, ya, menegakkan la ilaha illallah atau membela dari serangan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam. Ya, Lutfi misalnya tentara ini membela agama kita. Ya, ada orang-orang Islam dibunuh, ya, diusir seperti di Palestina, diusir seperti di mana, di India, di Filipina diusir, nggak boleh, ya. Nah, oleh karena itu kita pembuktiannya begitu ya, berjihad. Kalau antum ada perintah seruan itu mau ya mengorbankan harta antum, ya, punya sendal bagus jual untuk biaya perang ya Lutfi, punya mobil bagus jual. Nah, ini sampai begitu membuktikan keimanannya. Selain daripada harta itu dituntut di sini pembuktiannya apa? Wajahadu bi amwalihim wa
anfusihim. Kemudian juga mau berjihad dengan badannya, jiwanya, raganya ikut perang. Maka puncak daripada iman itu apa? Puncak dari iman itu, pembuktian iman itu apa, Ashraf? Kalau orang itu telah berani berjihad di medan perang. Kalau khotbah begini, ngajar begini, jauh dari nyawa, jauh dari maut. Orang berjihad bagaimana itu? Pulang bisa jadi tinggal nama, atau pulang kemungkinannya cacat, atau tidak pulang sekalian itu ya, meninggal di sana. Tuh. Cacat atau pulang selamat itu sangat resikonya sangat besar. Jadi keselamatannya itu tidak ada jaminan. Namanya juga dalam kondisi perangan, masih tidur begini dibom, selesai kan? Ya kan? Atau masih ya, apapun keadaan beresiko dalam keadaan perang itu sangat mengerikan. Maka surat Al-Hujurat ini menetapkan siapa yang imannya benar tadi, yang tidak ragu, dan kalau ada perintah untuk berjihad dia ikut, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Maka kemudian Allah tetapkan itu, ulaika humus shodiqun. Mereka itulah orang-orang yang sodik, yang benar, keimanannya itu benar. Gitu. Ya, keimanannya benar. Itu jadi hakikat iman apabila telah melahirkan perbuatan. Iman itu apa? Yang kemudian sering dihafal ya, Najib. Tasdiqu biqalbi, takriru bil lisan, wa amalu bil arkan. Jadi waktu itu pernah iman itu apa? Meyakini dalam hati, tasdik atau membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Saya beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Agama Islam memerintahkan di dalam Al-Quran untuk membela, untuk berjuang. Maka saya menyumbangkan harta. Perbuatannya diwujudkan. Keimanannya diwujudkan dalam perbuatan. Ashraf hafal belum? Dulu udah ada hafalan itu. Bagaimana tadi? Iman, tasdiqu bi qalbi, takriru bi lisan, wa amalu bil arkan. Ini PR-nya nih, Lutfi yang baru-baru nih, Raihan. Ya, Tari. Dan Ashraf. Apa tadi? Tasdiqu bi qalbi, takriru bi lisan, wa amalu bil arkan. Kita sama Mas Kumdin. Alhamdulillah, dari ayat ini kita mengetahui bahwa iman yang diterima itu ya, dan dari kandungan ayat surat Al-Hujurat tadi, iman yang benar adalah keyakinan yang tidak dicampuri keraguan. Tuh. Yang namanya yakin itu harus menghilangkan keraguan, mantep. Kalau antum menjadi santri pejuang, hidupnya berjuang, santri pejuang, hidupnya berjuang menegakkan Nasruddin, Iqamatuddin, menegakkan agama, maka Allah akan menolong. Allah akan menjamin rezeki. Itu rumusnya bagaimana? Kalau kita menolong agama Allah, ya, berdakwah, berjuang, Allah akan menjamin rezeki. Allah tidak akan membiarkan kita terlantar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dan kedudukan seorang guru, seorang dai, seorang pendakwah adalah kedudukan yang paling tinggi dari profesi-profesi yang lain. Dari profesi-profesi yang ada, apakah itu dokter, lebih mulia dai. Apakah itu arsitek, insinyur, lebih mulia dai. Apakah itu pedagang, lebih mulia dai. Kalau antum semua memilih jalan hidup dakwah, ya, tidak ada yang lebih baik dari orang yang mengatakan dakwah, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a
ilallah, enggak ada yang lebih baik. Kuntum khaira ummatin, dan antum menjadi sebaik-baik umat. Ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.